kita di sini bakal wawancara tentang BPJS. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Aku Syakila, aku Imola, dan Aku Alizar. ya. Aku Dira. Oke. Sebelumnya aku kan menggunakan BPJS. Iya, menggunakan BPJS. Aku mau kasih pertanyaan nih buat kakak. Selama penggunaan BPJS nih, apa kakak senangi dengan adanya BPJS tersebut? Juga membuat akses kesehatan lebih cepat sih, yang terutama yang gawat darurat yang lebih cepat ditangani. Terus pertanyaan kedua nih, selama menggunakan adakah kejadian yang tidak mengenakan gitu saat menggunakan BPJS? Enggak sih, di diri aku belum. Jadi selama kakak menggunakan BPJS belum ada gitu ya? Belum ada. Oke. Apakah pelayanan yang diberikan oleh Kaskes sama rata dengan mereka yang tidak menggunakan BPJS? Sama rata, karena sama-sama mendapatkan aksesnya dari rumah sakitnya. Mungkin beda kelasnya Ya, beda jadi kelasnya aja. Biasanya kalau misalnya BPJS yang nggak berbayar, dia di kelas 3. Kalau yang berbayar tuh biasanya di kelas 1 kayak gitu. Bagaimana saran kakak ke depannya mengenai program pemerintahan ini agar berjalan lebih baik dan sama rata sehingga dapat dirasakan oleh semua masyarakat? Lebih baiknya sih masyarakatnya lebih kayak daftar aja sih, lebih daftar ke JKN, aplikasi JKN-nya untuk mempermudah aksesnya. Kalau misalkan keadaannya kayak, kan kita nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba sakit di malam hari, kalau misalkan masyarakatnya bisa banyak pakai BPJS kan lebih gampang aksesnya. Cuman kayak inputnya di JKN tuh lebih gampang. Oke, aku lanjut pertanyaannya ya. Yang keenam, bagaimana cara kakak mendaftar BPJS tersebut? Apakah kakak memiliki aplikasi JKN Mobile? Iya, punya. Untuk kontrol-kontrol kayak misalkan kayak habis dirawat, terus nanti kan ada keluar dari dirawat itu kan ada kayak kontrol kan. Nanti tuh di lewat aplikasi JKN ini nanti kita bisa pilih kayak dokternya mau dokter yang mana, terus jadwal dokternya kita lebih gampang, lebih tahu. Jadi kayak udah ada kayak misalkan kayak penyakit dalam, dokternya dokter ini, terus jamnya jam 7 misalkan atau jam 8 kayak Jadi dia gitu. punya jadwal sendiri. Iya, udah punya. Jadi kita gampang. Terus udah gitu jam 7 misalkan atau jam 8 kayak Jadi dia gitu. punya jadwal sendiri. Iya, udah punya. Jadi kita gampang. Terus udah gitu pas ke rumah sakitnya nanti kita udah dapat nomor urutannya kayak gitu. Jadi nggak pakai antri-antri ribet lagi. Terus kalau misalkan buat daftar BPJS-nya nih kan kartu, itu kakak langsung ke BPJS-nya atau dari Ke admin, maksudnya gimana? ya kan misalkan BPJS kan ada yang langsung nih, itu kakak ke BPJS-nya langsung gitu ya? Itu kalau yang daftar atau bayar? Daftar Oh, daftarnya sebelum punya kartu. daftarnya ya ke BPJS, atau kalau misalkan kalau lewat BPJS bisa, kalau misalkan lewat puskesnya bisa juga. Jadi nanti dapat dirujukan terus nanti diurus surat-suratnya. Kalau aplikasinya gitu berarti kakak harus daftar gitu ya? Ya kayak daftar JKN-nya nanti kita kayak diinput gitu kayak KK, KTP dan lain-lain sama identitas. Itu aja kalau di Oke, aku akan lanjut. Pertanyaan yang ketujuh, berapa biaya kakak yang bayar setiap bulannya? Itu tergantung, ada yang 50, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Paling kalau aku kayak 70.000. itu kakak dibayar sendiri atau oleh pemerintah? Ada dua sih, kalau misalkan yang berkeluarga kan ada yang berkeluarga tuh nggak bayar, Iya. pemerintah kan gratis. Terus kalau misalkan yang berbayar itu 50.000 biasanya. Oke, aku lanjut pertanyaan. Pernahkah mengalami kendala dalam penggunaan BPJS? Enggak sih, paling kalau misalkan dikasih tahu sih, kalau dikasih tahu lewat rumah sakitnya, kalau misalkan kita udah daftar, terus nanti misalkan jadwalnya di reschedule gitu, dikasih tahu lewat aplikasi itunya di WhatsApp dari rumah sakitnya. Kan kita udah terdaftar tuh di rumah sakit dia, nanti di WhatsApp lagi sama adminnya, kak bisa jadwal dokter Erwin penyakit dalam ini di schedule ya jadi hari ini, kayak lebih mempermudah sih. Jadi kita nggak perlu capek-capek jauh-jauh ke rumah sakitnya kan, karena udah di schedule semua. Oke, lanjut. Lanjut, pengalaman dalam mengklaim informasi apa saja yang diketahui setelah menggunakan BPJS? Ini sih kayak lebih gampang, terus praktis, terus efektif banget sih, nggak ribet-ribet kayak ngantri-ngantri gitu kayak zaman dulu kan juga kan.
lebih gampang kalau misalkan keadaan gawat darurat kita bisa langsung ke IGD-nya aja, nggak pakai ngurus-ngurus dulu ya. ya. Tapi kalau misalkan biayanya juga murah nggak? Biayanya murah sih, per bulan kan tergantung, ada yang 30 banyak ya. Lebih murah sih. Jadi meringankan biaya gitu ya. Iya. Kalau di biaya kan kita dapat bisa kelas 1, kelas 2 kayak gitu kan. Kalau misalkan yang non biaya kan kayak pemerintah dia bisa kelas 3. Ya, lanjut. Yang ke-10, manfaat yang dirasakan setelah mendaftar BPJS. Lebih gampang. Lebih gampang lulusnya, lebih kayak misalkan kalau misalkan kita kontrol atau keluarga kan lebih gampang ya, misalnya lebih BPJS sebenarnya tinggal diinput di administrasinya, terus nanti langsung dapat kamar, bener-bener langsung masuk kamar, udah kita lebih gampang sih, kayak nggak perlu nunggu yang nanti lama kayak gitu. Karena kan kita udah ada identitas sebelumnya, udah ada BPJS sebelumnya. Kalau buat kayak obat itu kan pasti kita dikasih obat gitu. Itu juga didapetin di BPJS. Tergantung, kalau misalkan obatnya nggak ada di rumah sakit itu kita nembus di apotek lain gitu. Kita dapat obat, terus nanti kalau misalkan kita nggak, obatnya nggak ada, kan misalkan ini obatnya nggak ada, nanti tembus di luar ya, nanti diresepin gitu. Gitu sih. Ada pesan dan kesan nggak buat yang belum daftar BPJS? Lebih mending daftar BPJS sih, mau pemerintah ataupun mau yang berbayar, karena lebih mengaksesnya cepat. Iya betul banget. Karena kita nggak pernah tahu sakitnya kapan kan. Iya, apalagi kalau misalkan kecelakaan juga. Iya, jadi lebih gampang kan, kayak oh ini KTP nya udah daftar BPJS kayak gitu. Jadi lebih cepat kalau mau. Kan udah ke-record semuanya. Iya benar banget. Oke Kak, sekian wawancara dari kita semua. Terima kasih atas Iya, jawaban sama-sama. Kakak.